Puluhan mahasiswa di KSB menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD KSB Senin. Aksi ini diawali dengan orasi di depan gerbang Polres KSB, tempat para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Setelah itu, massa bergerak ke kantor DPRD KSB untuk melanjutkan aksi. Setibanya di lokasi, para mahasiswa langsung disambut oleh Bupati KSB Amar Nurmansyah, Kapolres KSB, dan Dim 162 KSB, serta unsur pimpinan DPRD termasuk ketua, wakil, dan anggota dewan. Mereka semua berdiri mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh Korlap. Berdasarkan pantauan tribunlombok.com, aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan dari gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Usai membacakan orasi dan tuntutan, Pemda KSB, DPRD, dan mahasiswa menandatangani dokumen berisi poin-poin tuntutan yang disampaikan. Adapun tuntutan para mahasiswa sebagai berikut. Tuntutan nasional dari massa, menolak kenaikan tunjangan DPR RI, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Evaluasi dan reformasi kinerja kepolisian, mendesak pengusutan tindakan represif aparat kepolisian, meminta percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Tuntutan daerah yang dilayangkan massa yaitu evaluasi proyek strategis daerah KSB tahun 2025, cabut dan perjelas perda pariwisata. Mendesak penutupan tempat dugaan penjualan minuman keras atau miras dan praktik prostitusi yang marak di KSB. Bupati KSB Amar Nurmansyah mengatakan semua tuntutan yang dibacakan tersebut sudah diterima dan disetujui oleh semua pihak. Sedangkan tuntutan yang tiganya akan menjadi fokus kami nantinya, meski ada beberapa yang sudah kami lakukan dan jalankan. Terpisah Ketua DPRD Kaharudin Umar mengaku tidak pernah menemui masa aksi setiap ada demo seperti ini hingga duduk bersama berdiskusi. Sampai 7, komitmen kita bersama adalah kita menjaga Republik kita ini, menjaga Indonesia kita ini. Indonesia ini kita yang punya rumah. Di dalamnya boleh kita berbeda. Di dalamnya boleh semua unsur ada. Tapi jangan sampai ada yang merusak dindingnya. Jangan sampai ada yang merusak atapnya. Kita jaga bersama-sama. 7 tuntutan awal kita pasti komitmen untuk meneruskan. Yang sekarang 8, 9, 10 ada 3 hal. Yang pertama tadi program strategis daerah 2025. Jadi alhamdulillah transisi 5 tahun kita jalani di 2025. Kami dimulai 2025 sampai 2030 telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan di sini ada efektivitas yang lebih kita tonjolkan beserta efisiensi dan transparansi. Ada 2 program daerah yang menonjol. Yang pertama adalah Kartu Sumbawa Barat Maju yang menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat dan pelayanan dasar. Ada maju pendidikan, ada maju kesehatan, maju UMKM dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah program KSB Maju Luar Biasa untuk menumbuhkan klaster-klaster ekonomi baru di Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk tadi yang disebut sapi. Nah, kami sedang mendesain untuk menjadikan klaster pengembangan sapi Bali di Kabupaten sehingga hilirisasi pertanian bisa kita tumbuhkan. Jadi apa yang menjadi catatan tadi kami terima sebagai bagian evaluasi dan monitoring serta peningkatan kinerja bagi kami. Termasuk masalah angka kemiskinan. Alhamdulillah tahun kemarin 12,23%, tahun ini kita 10,98%. Ya, ini apresiasi sebenarnya luar biasa kepada teman-teman DPRD yang telah bersinergi dengan kami pemerintah. Tapi catatan yang diberikan tadi itu menjadi perhatian serius juga bagi kami. Selanjutnya yang nomor 9, Perda Pariwisata. Raperda Pariwisata. Raperda Pariwisata ini kalau kita melihat bahasa pariwisatanya, maka ini untuk menunjang pengembangan pariwisata. Termasuk di program prioritas kami adalah klaster pariwisata baru. Tetapi tentunya dalam aktivitasnya itu ada perizinan yang secara berjenjang. Termasuk juga perizinan aktivitas yang mengandung misalnya minuman keras. Maka proses perizinannya bukan merujuk ke Perda pariwisatanya, tapi tetap merujuk ke Perda 13 tentang penyakit masyarakat. Jadi memisahkan mana dia masing-masing aktivitas itu ada tahapan perizinannya, ada panduan perizinannya. Cuma
Memang kemarin setelah saya diskusi termasuk dengan Ketua MI dan aliansi yang berkunjung di bawah payung MUI, di dalam penjelasan perda itu nanti saya sudah minta diperjelas agar semua perizinan aktivitas yang ada di dalam kegiatan pariwisata itu maka harus merujuk ke perda perizinannya. Nah, jadi ada aktivitas pariwisata, tapi di dalam aktivitas pariwisata itu ada aktivitas-aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas lain yang kecil ini harus merujuk ke perda perizinannya. Termasuk di situ misalnya untuk minol maka harus merujuk ke perda 13 tentang penyakit masyarakat. Yang terakhir tadi yang nomor 10 tentang sebut dulu supaya sama-sama ingat. Tentang prostitusi, alhamdulillah saya dengan Ketua DPRD dengan segenap Forkopimda berkomitmen serius urusan ini. Kami sudah mulai. Pertama yang kami sasar adalah generasi muda. Tadi sudah disebut jam malam. Bukan hanya jam malam, termasuk jam sekolah. Jangan sampai siswa sekolah ini malah berkeliaran di dalam jam sekolahnya. Ini sudah mulai kita tertibkan. Selanjutnya kami juga mulai masuk ke minuman-minuman keras. Kemarin sudah mulai ada yang dirazia, tetapi ini sambil pasti akan terus jalan ke sana. Ya, ini tetap kita akan lakukan semua hal, baik yang dari sisi perizinannya kita koreksi, kita periksa, dan juga dari sisi aktivitasnya. Ini komitmen kami sangat kuat. Dan saya pikir dengan pihak kepolisian juga bersama-sama dengan kami, karena Pol PP juga saya ingatkan, jangan sendirian di penindakan, karena kita tidak tahu bagaimana respon, maka tetap harus didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI. Jadi pada prinsipnya apa yang diikrarkan hari ini, kita sebagai putra bangsa, kita sebagai putra Sumbawa Barat setuju semua dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan TNI di kesempatan ini. Yo mahasiswa! Saya berharap kepada kita tanda tangani bersama bahwa itu adalah akan diteruskan dari Forkopimda terhadap 7 tuntutan tadi, yaitu nomor 1 sama 9. Itu sudah kita tanda tangani bersama. Tentu kami dari DPR juga menyetujui tentang itu. Misalnya tentang jangan kenaikan perumahan itu tadi. Kebetulan kan dari semua partai politik di hadapan Presiden bahwa tunjangan dibatalkan dan ditunda untuk pemberangkatan ke luar negeri. 2 poin untuk itu sudah bersama semua pemerintah partai politik. Itu yang perlu kami sampaikan tentang tunjangan DPRD itu tadi, bahwa itu sudah dicabut segala macam. Yang kedua, saya ingin untuk kembali kepada nomor 7 sampai 10, bahwa 7 sampai 10 ya, 8 sampai 10. Yang pertama tentang penyakit masyarakat, saya berharap kepada Forkopimda untuk menindaklanjuti, bukan sekedar kita orasi atau menyampaikan asumsi kita, tetapi perda ini penting untuk dijalankan, karena ini perda belum dicabut. Itu satu. Yang kedua, harapan adik tadi tentu kita akan evaluasi bahwa sebenarnya penjelasan tentang perda pariwisata kami sudah berikan kepada aliansi masyarakat. Nah, karena menurut adik ada informasi-informasi yang tidak ditarik, maka ini perlu kami nanti ada beberapa perda akan kami evaluasi. Ya, kita evaluasi sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat Sumbawa Barat yang kita cerita ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi bahwa KSB ini dibangun berdasarkan peradaban fitrah. Maka pemerintah dulu dibentuklah perda tentang penyakit masyarakat ini tadi. Kita berharap kepada Pemda seluruh kita lah, Pak Kapolres, Pak Dandim, untuk kita berantas, karena sudah ada dasar hukumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.